Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah-rumah, baik di area GSD Anugerah Bumiayu, baik di luar kota dan di luar pulau, ya, yang saat ini menyaksikan live streaming dari GSD Anugerah Bumiayu. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada sore hari ini, di mana ibadah spesial kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga sebagai Allah yang hidup. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus curahkanlah, ya Roh Kudus curahkanlah urapan kuasa-Mu, urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, datanglah sekarang.
katakan, datanglah sekarang, datang, yes, haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah, datanglah sekarang. Amin. Mari kita akan merasakan jamaah Tuhan, jamaah kuasa Roh Kudus. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, kuasa-Mu datang, Roh Kudus turun ke atas kami, memberikan kuasa atas kami. Haleluya, haleluya. Jesus, sembah, sembah, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, yes, haleluya, haleluya. Engkau melawan kami, Engkau melawan Indonesia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus melanda Indonesia, Roh Kudus melanda gereja-gereja Tuhan untuk mengalami pemulihan yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau yang naik ke surga, Engkau yang menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengirimkan Roh Kudus atas kami untuk membimbing kami, untuk berikan kuasa atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau melawat Indonesia melalui Roh Kudus ini ya Tuhan, yang sudah Kau nyatakan di tengah bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui lawatan Roh Kudus ya Tuhan,
Indonesia akan mengalami lawatan dan mengalami kekuatan di mana sedang mengalami masalah besar ini ya Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mohon kepadamu. Engkau terus dan terus mengerjakan ya Tuhan. Memberikan pertolongan dan kekuatan pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Hamba-hambamu ya Tuhan. Para dokter ya Tuhan Yesus. Para perawat, tim medis semuanya, rumah sakit ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan. Kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami hanya bisa berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Kami melawat melalui Roh Kudus ini Tuhan, Engkau melawat gereja-gereja Tuhan dan selalu memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat baik kaum muda sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Engkau melawat seluruh jemaat GSJ Anugerah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan lawatan kuasa Roh Kudus dan mengadakan pemulihan atas kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami naikkan doa ini ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami yang paling dalam. Kami nyatakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya Bapa, kami naikkan pujian kami di hadapan Engkau dan ucapan syukur kami. Haleluya Bapa, amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang turun melawat kita akan memberikan kuasa kepada kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini mengatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh menaklukkan di musuh bawah kakiku. di bawah kakiku. Ku Pakai kuasa dari Raja mulia. bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? katakan bila Allah Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besarnya Tuhanku, memeriksa hidupku. Ku berdiri berlindung dengan dalam Yesusku. Kemenangan, kemenangan, bersorak-sorak, bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar, besarnya Tuhanku, memeriksa hidupku. Berdiri dengan dalam Yesusku. Kau yang memberi kemenanganku, bersorak-sorak, merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. katakan haleluya. Haleluya. Ya. Ku diberi kuasa. Kita sebagai anak Tuhan sudah diberi kuasa kepada Tuhan, dari Tuhan. Tidak perlu takut lagi. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dalam roh dan
segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Segenap jemaat Tuhan dan para pemirsa yang mengikutinya. Kami percaya bahwa setiap kita mengalami lawatan Tuhan. Sore hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan yang namanya hari istimewa spesial buat kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Setelah 40 hari, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia meninggalkan para murid-muridnya untuk kembali kepada kerajaan Allah. Dia naik ke surga, disaksikan oleh setiap banyak orang di situ pada waktu itu. Para murid-muridnya menantikan, melihat, menatap di mana Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka tiba-tiba naik meninggalkan mereka. Dan ada sebuah janji yang Tuhan katakan kepada mereka bahwa akan turun yang namanya Roh Kudus. Sore hari ini saya berikan judul firman Tuhan mengenai kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa, saudara-saudara? Kuasa boleh dikatakan yang namanya dunamos. Sehingga muncul nama yang istilah yang disebut dengan dinamik. Kuasa boleh disebut yang namanya otoritas. Kuasa bisa diistilahkan dengan yang namanya kekuatan. Seseorang yang punya kuasa, dia berwenang untuk melakukan apa saja. Sampai-sampai ada istilah yang namanya menyalahgunakan kekuasaan. Kalau punya kuasa, maka kita bisa melakukan apa yang kita mau. Karena kita punya otoritas. Karena kita punya kuasa, kita punya kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Pada waktu itu para murid-murid Tuhan mengharapkan janji Tuhan yang disebut dengan Roh Kudus. Karena apa? Janji Tuhan tersirat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu akan memberikan kepada kita memiliki sebuah otoritas. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu, saudara-saudara, menjadikan kita sebagai pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, mengapa kuasa itu diberikan kepada kita? Bahwa Allah akan membuat saudara dan saya untuk menjadikan kita pemenang. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita akan memberikan kita sebagai pemenang. Yang kedua, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami perkara-perkara ajaib, saudara-saudara. Dan yang ketiga, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Itulah yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya untuk mengalami sebuah kuasa yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya para murid Tuhan menantikan yang namanya kuasa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, mengapa kita memerlukan kuasa itu? Mengapa kita membutuhkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita supaya saudara dan saya bisa menjadi pemenang? Dalam masa-masa seperti ini saudara membutuhkan kuasa yang daripada Allah. Dalam situasi seperti sekarang ini kita membutuhkan kuasa yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Alkitab berkata bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau sore hari ini saudara dan saya diberikan kesempatan kepada Allah untuk saudara dan saya bisa bersekutu bersama-sama dan menantikan janji Tuhan yang disebut dengan kuasa itu, maka saudara dan saya akan menjadi seorang pemenang. Menang dari segala masalah, menang dari segala tantangan, menang dari segala pencobaan, menang dari segala problematik hidup. Disitulah Tuhan berjanji kepada saudara dan saya untuk menjadi seorang pemenang. Dari mana kita bisa menang? Dari kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 17-18 dikatakan bahwa ketika kuasa Roh Kudus itu turun atas kita, maka saudara dan saya akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan-setan. Untuk menumpangkan tangan orang-orang sakit dan menjadi sembuh. Disitulah peranan daripada kuasa Roh Kudus. Maka dari itu saudara sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami perkara-perkara yang besar, hal-hal yang supranatural, alamilah kuasa itu. Karena Roh Kudus, karena kuasa akan membawa saudara dan saya untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib yang dunia ini tidak bisa lakukan. Bagaimana hal itu terjadi? Ketika kuasa Roh Kudus itu nyata. Saudara-saudara, mengusir setan. Banyak orang yang takut dengan setan. Banyak orang yang lari terbirit-birit dengan setan. Sampai-sampai kalau ada setan, harus cari kembang untuk mengusirnya. Harus disembah-sembah supaya tidak mengganggu hidupnya. Harus disanjung-sanjung supaya tidak mengusik kehidupannya. Padahal janji Tuhan berkata, setan akan kalah ketika setiap saudara dan saya ada kuasa
yang namanya kuasa Roh Kudus. Setan akan lari tunggang langgang ketika anak-anak Tuhan menggunakan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Bukan sebaliknya saudara dan saya yang lari terpirit-pirit ketakutan dengan setan. Tapi justru saudara-saudara, kita harus mengalahkan setan itu sendiri. Ada sebuah pujian mengatakan, setan ora doyan, demit orang dulit, leloro podo lungo, amarga pracaya, rejekine bejo, saben dina bejo, rejekine teko saben dina bejo. Tumrape sing pracaya Yesus, setan ora doyan, demit orang dulit. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya kuasa. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara semua, alami kuasa. Karena kuasa yang ada pada saudara dan saya akan membuat saudara dan saya bisa mengusir setan-setan. Maka tentunya kalau orang punya kuasa daripada Roh Kudus, tidak akan yang namanya takut dengan setan, takut dengan hantu, takut dengan kuasa-kuasa gelap. Karena apa? Kuasa yang ada pada hati kita, yang Tuhan berikan kepada kita, dia bisa membuat saudara dan saya mengusir setan-setan. Kuasa yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya juga akan membuat saudara dan saya menumpangkan tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Bahwa ketika saudara berdoa untuk orang-orang sakit, dengan kuasa darah Yesus, Roh Kudus membuat saudara dengan otoritas Allah, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Hari-hari ini banyak orang sakit. Pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sudah mengangkat tangan dan berdoa. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dia dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ucapan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dibutuhkan yang namanya sebuah kuasa. Dan kuasa itu turun dan nyata kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Bagian yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Apa yang dimaksud dengan kuasa membuat saudara dan saya menjadi saksi Kristus? Saksi itu adalah menyatakan kebenaran. Saksi adalah menyingkap fakta. Setiap penghakiman, pengadilan untuk membuktikan sebuah kenyataan kebenaran dibutuhkan paling tidak 2 atau 3 saksi. Supaya yang terdakwa ini benar atau salah. Kalau dikatakan saksi Kristus itu apa yang dimaksudkan? Tuhan Yesus panggil saudara dan saya, pilih saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Yaitu apa? Saudara dan saya harus bisa menunjukkan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Allah, kedahsyatan Tuhan, otoritas Allah melalui setiap kehidupan kita. Dunia akan melihat Tuhan, kasih-Nya, kebaikannya melalui sikap hidup kita. Itu yang disebut dengan saksi Kristus. Dunia tidak bisa melihat langsung kebaikan Tuhan. Dunia tidak bisa melihat langsung pribadi Allah. Tapi dia bisa melihat melalui kehidupan saudara dan saya yang bisa menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan saksi Kristus. Saya berharap melalui kenaikan Tuhan Yesus membuat saudara dan saya bukan menjadi semakin lemah,
karena Yesus naik ke surga. Tapi justru membuat saudara semakin roh kita membara dan menyala-nyala untuk mengalami Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Disitulah kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas muka bumi ini melalui saudara dan saya. Kesimpulan firman Tuhan sore hari ini, kami mengajak saudara dan saya, firman Tuhan pagi hari sore hari ini mengajak saudara untuk mengalami kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Supaya saudara dan saya bisa menjadi pemenang, bisa mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan dan menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan dengan doa kita. Kita angkat pujian. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Angkat tangan saudara dan saya saat ini bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih buat firman-Mu. Biar ini boleh membuat kami semakin bersemangat di dalam Tuhan. Menantikan janji-janji-Mu. Kuasa-Mu Tuhan berikan kepada kami. Untuk memberikan otoritas. Mengusir setan-setan. Menyembuhkan orang-orang sakit. Dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati segenap jemaat Tuhan. Yang sudah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Di dalam kelompok-kelompok ataupun di rumah masing-masing. Melalui ibadah secara media sosial ini. Akan menjamah setiap orang yang mengikutinya. Istimewanya jemaat anugerah yang bergabung dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segenap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah kuasa, otoritas, lawatan Roh Kudus yang diberikan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam satu nama Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yang menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.